Fight ini. Silat kita kan gini kan, beda. Mereka ini langsung fokus. Bukan silat. Kalau silat buka jari. Tapi kenapa tidak mau ini masuk silat? Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, jumpa lagi dengan saya Pati. Hari ini kita dengan dua petinju di Bali. Ini dari kakak siapa? Andika di Golden Boy Sabu. Andika di Golden Boy Sabu. Ini salah satu petinju profesional di Bali. Jadi nanti saya mau fight. Ini abang Mau belajar fight profesional. Jeffrey Senat. Jeffrey Senat, orang Kupang semua juga masih harus omong. Oke. Ya, tapi kalau tinju saya kan dari silat itu, Pak. Kalau dari silat kan kalau misalnya kita mau belajar tinju itu kayaknya agak sedikit rumit, menyesuaikan diri. Tapi kalau dari tinju itu yang paling susah itu apa? Misalnya kalau saat belajar yang paling susah. Yang saat belajar itu. Ya. Sebenarnya kalau di tinju ini sebenarnya tidak ada yang susah sih sebenarnya. Tidak ada yang susah. Kalau di tinju itu sebenarnya tidak ada yang susah. Hanya yang menjadi susah itu dari kita punya kemauan dari dalamnya itu. Berarti berlatih itu harus ada kemauan. Harus ada. Karena kita semua lagi di Bali, bisa dibilang saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh ya, orang Nusa Tenggara Timur. Jadi ini ada Tenggara Timur petinju asli dari NTT ya, anak Sabu. Saya tidak mau hanya dari Sabu saja, saya dari NTT. Dasar pertama sebelum masuk tinju itu kakak belajar apa? Karate, silat? Kalau saya dulu ya waktu kecil pernah belajar taekwondo ya. Pernah belajar taekwondo itu di Sabu. Bukan di Kupang. Waktu saya di Kupang mungkin saya masih umur 12 tahun atau 11-12 tahun lah mungkin. Juga Golden Boy ya. Golden Boy Sabu. Sama kayak siapa yang MMA siapa? Rudy Agustian. Ya, dia Rudy Agustian kan juluannya The Golden Boy. Rudy The Golden Boy. Ya. Tapi ini beda, Golden Boy-nya petinju. Kalau Rudy Agustian kan MMA dia. Terus berarti kemarin taekwondo itu cuma dasar-dasar. Hanya sebenarnya sih tidak sampai naik sabu kan ya? Tidak juga. Kalau di taekwondo itu sebenarnya itu saya tidak ada di taekwondo itu saya hanya sekedar latihan begitu aja. Ikut rame? Ya. Bukan pengen jadi atlet taekwondo pada saat itu, tapi saya tidak tahu kalau saya mau cari basic untuk masuk tinju ini. Karena saya belum ada karena saya belum ada kepikiran untuk ke tinju ini gitu. Karena di Bali ini kan atlet paling banyak di tinju itu orang NTT ya. Tapi di NTT kelihatan tidak ada orang. Karena khususnya di sana itu tidak ada tinju untuk tinju profesional. Dan sebenarnya tinju profesional ini yang paling banyak di Indonesia sini dari NTT. Itu bisa, kalau saya bisa bilang pemerintah NTT itu tidak bertanggung jawab. Gitu. Iya, bisa jadi. Tapi kan kemarin Chris John pernah ke NTT itu. Iya, tapi dalam acara itu memang itu dalam acara tinju, memang benar. Yang saya senggol ini hanyalah kembali ke pemerintah itu bagaimana responnya kepada petinju NTT itu, yang sebenarnya punya petinju NTT ini terlalu banyak yang potensi juara ini. Iya. Buktinya seperti saya sebut satu orang ini, salah satunya petinju yang juara dari NTT, Tibo Bonabesa, itu sudah juara dunia. Itu di tangannya bukan dari tangan orang NTT, di tangan dia berjuang di luar NTT, tapi dia bawa nama NTT, tapi respon dari NTT tidak ada. Belum ada. Itu memang mainnya di NTT waktu itu. Tapi karena sejauh itulah yang baru ada respon gitu. Makanya mungkin dengan alasan begitu anak-anak atlet NTT itu tidak kembali ke NTT, tapi masih mau menetap di sini karena mereka mungkin mau tetap bertahan dengan karir yang sekarang mereka sudah diperjuangkan. Ini anak bahasa bagaimana nih, astaga. Kenapa masih bertahan di dunia atlet sedangkan tidak diperhatikan sama sekali begitu? Ya kan ini kan modal dapat uang pasti dari pertandingan saja kan? Ya, kalau di situ sebenarnya itu hanya kembali ke hobi aja, hobi dan juga pengen mengangkat nama daerah yang dicintai itu saja. Berarti
Ini kan pasti sudah profesional kan? Ya. Berarti sudah bisa kasih latihan orang. Iya, bisa. Berarti. Saya murid sekarang. Ini murid saya. Yang kemarin kalah itu kan? Saudara dua ya. Kemarin dia bertanding. Dia belum latihan yang saya. Belum. Dia belum latihan yang saya. Ini baru itu ya. Karena kalah makanya diajak. Kalau tidak kalah sebenarnya belum tahu ini. Karena tapi saya tetap latihan. Saya tetap latih dia berbagi apa yang saya bisa. Mas kalah yang penting naik ring daripada saya, hanya bacot. Terus masa pandemi ini buat apa saja? Sebagai seorang petinju profesional, ya kayaknya agak rumit ya. Iya, kalau kita atlet profesional sih tetap aja jadi atlet profesional. Nama tetap aja jadi atlet profesional, tapi perkembangan kalau saat begini siapapun tidak akan bisa berkembang. Ya. Berarti tidak ada pekerjaan sampingan selain fokusnya dikasih latihan. Kalau saya sih privat tamu aja, jujur aja lah di sini. Privat. Untuk mendatangkan ya uang lah Kak, pasti kita melakukan apa-apa itu pasti ujung-ujungnya uang kan kita. Duit. Dia ujung-ujung duit Pak. Kalau tidak ada uang mau apa hidup ya kan? Jadi berarti pemasukan sampingannya kalau tidak bertanding itu dari situ, dari kasih les privat. Iya bisa. Les privat atau apa? Apa namanya, latihan privat. Oh latihan privat. Privat. Les latihan. Tulis. Les itu bisa les speaking English bisa juga. Berarti kedepannya mungkin ada rencana apa mau tinju di mana? Kalau itu sih belum tahu karena semua yang kita rencanakan itu belum tentu pasti, belum tentu. Ya, tapi kan pasti ada plan lah atau ada saya mau ke sini, suatu saat saya mau misalnya mau up ke MMA contoh atau ke lain. Tidak fokus di tinju saja, tidak ada. Kalau di situ paling ya kita mau kembali kemana? Paling kita cari kerja. Gitu. Sebenarnya begini Bang, rencananya ke depannya kan, ditanyakan rencananya ke depan. Rencananya ke depannya, kalau seandainya ada kehendak seperti yang saya rencanakan, misalnya. Saya pengen juara ke depannya, saya pengen membuka tempat camp atau tempat latihan buat pribadi buat camp pribadi. Berarti ini rencana kedepannya seperti itu. Buat buat teman-teman buat anak-anak adik-adik yang masih pengen latihan. Berarti bebas ya? Bebas. Di campnya itu biasa privat ada juga cewek. Sebenarnya tergantungnya apa sebenarnya. Kalau itu kan cewek lebih semangat ya. Iya. Kalau yang cewek boleh tuh. Iya kan kita ini kita kasih latihan. Nanti saya angkat dia jadi pelatih buat latih. Bisa juga saya. Bisa juga jadi latih cewek. Belum ada basic udah bisa latih cewek kawan. Jadi kedepannya mau ada ngomong cewek nomor 1 langsung dia. Jadi kedepannya pengen juara lagi ya kan? Iya. Juara lagi. Pengen juara dulu. Terus buat camp pribadi ya. Iya. Camp pribadi untuk privat untuk adik-adik yang mau belajar atau mau pengen bertumbuh di dunia olahraga. Iya, dunia olahraga. Misalnya contoh kalau ada tawaran main di MMA gimana? Mau nggak? Kalau saya di MMA itu sebenarnya kurang tertarik saya kalau di MMA. Tapi nggak tahu lagi lah ke depannya. Kalau ini masih baru. Kan saya bilang misalnya ya, kalau misalnya bukan fight ini. Silat kita kan gini kan, beda. Mereka ini langsung fokus. Bukan silat. Kalau silat buka cari. Tapi kenapa tidak mau ini masuk silat? Mungkin karena saya rasa di silat tuh paling di Indonesia aja. Maksudnya? Paling itu kan taruhnya paling di Indonesia aja kalau silat. Jangan salah, silat itu dunia loh. Oh, gitu. SEA Games itu mainkan seluruh Asia. Oh, gitu. Iya. Semua bela diri. Berarti mungkin kurang informasi. Sebenarnya saya kurang. Berarti selama ini pikirnya seperti itu ya? Bukan sebenarnya saya tidak terlalu bukan tertariknya. Saya tidak pernah berpikir untuk disilat, tidak pernah sama sekali. Jadi saya mungkin saya saya bilang tadi itu paling di Indonesia aja itu karena tidak pernah saya mendalami tentang silat ini.
gitu. Jadi saya di tinju tidak fokus ke tinju aja. Begitu. Siap. Jadi begitu saja. Siap. Terima kasih. Ada nama YouTube tadi apa? Oke guys. Nama YouTube Teman-teman semua yang sudah menonton mungkin ya. Ini ada YouTube jangan juga, sampai lupa untuk follow YouTube saya juga, subscribe atau berlangganan di YouTube saya, nama Andika Sabu Channel. Oke, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi dan juga namanya di sini. Nanti mungkin sampai di channel sebelah nanti kita akan belajar tentang tinju. Oh, di sana kita belajar tinju ya. Belajar tentang tinju, teknik dasar tentang tinju. Ya. Makasih. Ya, jadi mungkin terima kasih untuk Bung Andi. Om Jeffrey. Terima kasih buat Om Jeffrey. Terima kasih buat Bung Jeffrey. Jangan megang-megang tangan corona. Salam jazz untuk semua dan salam Pencak Silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Badi.